tugasnya harus dikerjakan. Yang butuh nilai kan bukan ibu, tapi kalian. Kalau kalian tidak pernah mengerjakan tugas, maka nilai kalian kosong. Nanti di rapot nilainya kecil. Ingat ya anak-anak, nontonnya jangan di skip. Nah ingat, karena ibu sengaja membuat video pembelajaran ini agar kalian bisa memahami. Ibu tidak mengambil video dari orang lain, tapi ibu buat sendiri. Tujuannya agar kalian lebih paham dan lebih mengenal ibu. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kalian bisa, oh ini Ibu Hayati Nufus yang mengajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu kelas 7 SMP Negeri 6 Cilegon di pembelajaran daring matematika di minggu keempat. Pada minggu sebelumnya, kalian telah belajar tentang bilangan, KPK, dan FPB. Bagaimana mencari KPK dan FPB. Dan ibu juga telah menyelipkan beberapa penjelasan sedikit tentang bilangan berpangkat. Nah, pada pertemuan daring minggu keempat, pembelajaran kelas 7 matematika, seperti biasa, buku yang ibu pakai ada 2, yaitu matematika kelas 7 semester 1 Erlangga dan buku mandiri matematika dari Erlangga juga. Nah, kita sudah mengenal bilangan berpangkat. Di minggu sebelumnya, ibu telah menyisipkan materi bilangan berpangkat. Jika kalian punya 3 pangkat 4, maka pengertiannya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, maka menghitungnya 3 kali 3 9, lalu 9 dikali 3 nanti hasilnya dikali 3. 9 dikali 3 menghasilkan 27. Lalu 27 dikali 3 menghasilkan berapa anak-anak? Menghasilkan 81. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini baru perpangkatan awal. Jika kalian punya A pangkat N, maka kalian harus mengalikan A sebanyak N kali. Nah, A itu disebutnya sebagai bilangan pokok. Sedangkan N adalah pangkatnya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalian ingat, video ini jangan di-skip, karena ibu sengaja membuat video pembelajaran ini agar kalian bisa mengerti apa yang ingin ibu sampaikan. Jadi kalau misalkan kalian nontonnya di-skip, nanti kalian tidak mengerti apa yang ibu sampaikan. Karena ini pembelajarannya sama dengan pembelajaran yang biasa ibu lakukan di dalam kelas. Cuman bedanya karena ini tidak ada tatap muka, maka pembelajarannya adalah video. Tapi penjelasannya akan sama ketika ibu mengajarkan kalian di kelas juga. Jadi tolong nonton video ini sampai selesai, pahami semua materinya, lalu mengerjakan soal yang akan ibu berikan di pertengahan video ini. Jadi kalau kalian skip, nanti kalian nggak paham. Wah, ibu ini ngejelasin apa ya? Kok nggak bisa dimengerti? Jadi tolong jangan di skip ya. Sekarang sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, jika ada suatu pangkat dikalikan, contohnya A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat, bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A. Maka cara mengerjakannya adalah kita tulis A, lalu pangkatnya kita apakan? Kita jumlah. Sampai sini bisa dipahami? Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jika kalian bertemu pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, ingat, ini bagi. Maka kalau pangkat dibagi, sebenarnya bilangan pokoknya sama A,
pangkatnya kalian kurang. Yang ketiga, jika kalian punya pangkat, lalu dipangkatkan kembali. Maka cara mengerjakannya adalah A pangkat M dikali N. Jadi ingat, prinsip-prinsip atau sifat-sifat perpangkatan yang harus kalian ketahui. Kalau dikali, pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Kalau pangkat dipangkatkan kembali, pangkatnya dikali. Nah, selanjutnya kalian lihat buku paket mandiri, buku paket matematika yang warna hijau, yang kelas 7 semester 1, halaman 33. Kita lihat yang nomor 1, yang A. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Masih ingat? Kalau perkalian berarti pangkatnya diapakan sama kita? Pangkatnya yaitu dijumlah. Maka jadinya 3 pangkat 2 ditambah 3 menghasilkan berapa? Menghasilkan 3 pangkat 5. Bisa dipahami? Nah, contoh yang kedua, yang nomor 2 yang A juga. Sama, bilangan pokoknya adalah 6. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlah, yaitu 6 pangkat 3 tambah 2 tambah 4 menghasilkan 6 pangkat 9. Paham sampai sini? Kita lihat soal yang pembagian. Soal nomor 2 yang C. Nah, kita lihat. Pertama dibagi. Kalau dibagi, pangkatnya kita apakan? Kita kurang. Maka B pangkat 9 dikurang 4, lalu dikali B pangkat 3. Karena dikali, kalau dikali pangkatnya dijumlah. Maka jadinya B pangkat 9 dikurangi 4 menghasilkan 5. Lalu 5 ditambah 3 menghasilkan 8, maka jadinya B pangkat 8. Bisa dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 yang D, boleh. 3 yang D, kita tulis soalnya. 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 4, kita pangkatkan 3. Nah, apa yang kita kerjakan terlebih dahulu? Kita mengerjakan yang dalam kurung. Ini pangkatnya kita bentuknya pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Bisa kita tulis 7 masih tetap dalam kurung, 9 dikurang 4, lalu dipangkatkan lagi 3. Berapa 9 dikurangi 4? Menghasilkan 5. Maka kita tulis 7 pangkat 5 dipangkatkan 3. Masih ingat dengan sifat yang tadi? Kalau ada bentuk pangkat, kita pangkatkan kembali, maka pangkatnya adalah kita kalikan. Maka jadinya 7 pangkat 5 dikali 3, menghasilkan 7 pangkat 15. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, kita lihat soal yang nomor 4. Soal nomor 4. Kalau soal nomor 4, sebenarnya ini aplikasi dari bentuk perpangkatan, aplikasinya. Jadi kita belum mengetahui berapa pangkat sebenarnya dari suatu bilangan tersebut, atau kita mencari bilangan pokok dari bilangan tersebut. Contoh, yang nomor B. Apa? Kita lihat soal yang nomor B. 81 pangkat 3, 3 pangkat N. Nah, bagaimana caranya? 81 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat N. Maka cara mengerjakannya adalah kalian ubah angka yang lebih besar, 81 atau 3. Yang lebih besar kan 81. Maka 81 diubah ke dalam bentuk bilangan pokok. Bilangan pokoknya apa? Lihat di sini 3.
Maka ubahlah 81 itu 3 pangkat berapa yang menghasilkan 81. Bisa ada yang tahu? 3 pangkat berapa hasilnya 81? Kita lihat. 81 itu merupakan 3 pangkat 4. Maka kita tulis 81-nya kita ubah jadi 3 pangkat 4. Kita pangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 3 pangkat N. Paham sampai sini? Nah, setelah itu masih ingat kalau pangkat dipangkatkan kita mengerjakannya dikali, maka jadinya 4 kali 3 sama dengan 3 pangkat N. 4 kali 3 berapa? 12. Maka kita tulis 3 pangkat 12 sama dengan 3 pangkat N. Maka N-nya adalah 12. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita nanti akan menemukan nilai N. Maka N-nya itu adalah 12. Contoh yang lainnya, jika ibu punya soal apa pengertian dari minus 11 pangkat 2? Pengertiannya adalah kalian punya minus 11 yang harus kalian pangkatkan 2. Maka cara mengerjakannya adalah minus 11 dikalikan dengan minus 11. Nah, min ketemu min menghasilkan apa? Menghasilkan plus. Maka kita kalau plus tidak ditulis nggak apa-apa. 11 dikali 11 berapa? 11 kali 11 121. Maka jawabannya kalau minus 11 pangkat 2 jawabannya 121 positif, karena negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. Lalu bagaimana dengan Nah, yang harus kalian kerjakan, maka dalam kurungnya dulu. 16 dikurang 28. Kalian punya uangnya 16, tapi teman kalian ingin meminjam uang 28. Maka kalian apa punya kelebihan apa punya kekurangan uang? Kalian kurangnya berapa? Oh, kurangnya 12. Maka kalian tulis negatif 12 pangkat 2. Cara mengerjakannya, minus 12 dikali minus 12. Berapa? Min ketemu min jadi plus, 12 kali 12 menghasilkan 144. Paham? Ingat, menonton videonya jangan di skip, karena ibu sengaja membuat video pembelajaran ini agar kalian bisa memahami. Ibu tidak mengambil video dari orang lain, tapi ibu buat sendiri. Tujuannya agar kalian lebih paham dan lebih mengenal ibu. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kalian bisa, oh ini Ibu Hayati Nufus yang mengajar matematika. Dan kalian nanti ketika kita bertemu sudah tidak daring lagi, sudah sering mengenal Ibu karena sudah sering melihat video Ibu. Ingat ya anak-anak, nontonnya jangan di skip. Nah, ingat, yang harus kalian kerjakan yaitu halaman 7 buku mandiri. Ingat, buku mandiri halaman 7 nomor 72, 73, nomor 74, lalu nomor 80, nomor 85, nomor 109, dan nomor 110. Paham? Ingat, seperti biasa mengerjakannya di buku tulis, lalu kalian foto, lalu kalian kirim di Google Classroom. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bagaimana jika kalian bertemu soal yang bilangan pokoknya berbeda. Jika kalian bertemu suatu soal, contoh 4 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 5. Bagaimana mengerjakannya, Bu? Ini beda bilangan pokok. Bisa. Kalian kerjakan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4 dikurang 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, kita hitung dulu. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4 menghasilkan 64 dikurang. Nah, kita hitung yang sebelahnya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32.
Setelah itu kita apakan? Setelah itu kita kurang. 64 dikurang 32 menghasilkan 32. Paham? Nah, cukup sekian pembelajaran minggu keempat yang bisa Ibu sampaikan. Ingat, tugas harus dikerjakan. Yang butuh nilai kan bukan Ibu, tapi kalian. Kalau kalian tidak pernah mengerjakan tugas, maka nilai kalian kosong. Nanti di rapot nilainya kecil. Kerjakan tugas sebisa kalian. Kalau nggak bisa, japri ke Ibu boleh, nanti Ibu jawab. Pokoknya harus rajin mengerjakan tugas. Tetap semangat, rajin beribadah, tetap di rumah, jaga kesehatan. Jika ingin keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dong.